Hujan debu yang begitu dahsyat, sawah pun sudah penuh dengan debu sampai 2-3 meter tingginya. Coba. Yeah. Nah, bagaimana orang antara Gunung Merapi dengan Magelang itu sangat dekat, jadi semua numpuk di sana. Debu vulkaniknya. Kayak yang paling diuntungkan adalah 2 poin. 1, bidang pariwisata, 2, bidang pertambangan. Indonesia tetap dikenal, tidak akan terjadi resesi walaupun bumi hangus. Sehingga Mr. Puisi pun tidur di antara koleksi-koleksi yang disimpan di rumahnya. Halo semuanya, kali ini kita kembali lagi akan berbincang-bincang bersama Mr. Puisi. Tepuk tangan dulu. Oke, nah hari ini kita bakal berbincang-bincang lagi dan membahas tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia. Nah, apa sih pembahasan kita kali ini? Mari kita tanyakan dulu nih ke Mr. Puisi. Halo Mr. Puisi. Selamat sore. Selamat sore. Nah, Mr. Puisi tahu nggak sih kita bakal bahas apa hari ini? Saya hari ini sangat senang sekali. Iya. Karena apa? Yang dibahas merupakan tempat super prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Wah. Sehingga menjadi kawasan wisata terpadu dan mendunia. Iya. Nah, itulah makanya saya senang kali ini kan judulnya Candi Borobudur kan. Iya benar. Nah, Mr. Puisi udah tahu nih ya kita bakal membahas apa hari ini. Jadi nggak usah berlama-lama nih Mr. Puisi. Apa sih yang Mr. Puisi ketahui tentang Candi Borobudur, Mr. Puisi? Candi Borobudur sudah lama mendunia. Iya benar. Kenapa mendunia? Karena inilah candi agama Buddha yang paling besar di dunia. Ada juga candi-candi lain di Thailand, di Myanmar dan lain-lain. Tetapi sangat tidak sebanding dengan Candi Borobudur. Candi Borobudur mendunia karena inilah merupakan candi Buddha terbesar di dunia. Gitu loh. Oke, berarti di dunia itu Candi Borobudur ini merupakan candi yang terbesar ya Mr. Puisi. Dan apakah Candi Borobudur ini merupakan warisan dunia Mr. Puisi? Nah itu nanti kita akan singgung juga di pembicaraan ini, di mana kota Yogyakarta sangat beruntung karena dia posisinya paling dekat dengan Candi Borobudur. Iya. Kurang lebih 40 km dari Yogyakarta. Iya. Candi Borobudur ini di atas bukit, bukan tanah dataran. Candi ini berada di atas bukit di Magelang. Nah kemudian di Magelang ini ada Candi Borobudur yang merupakan candi yang di tengah-tengah Pulau Jawa sesungguhnya. Kenapa? 40 km dari Yogyakarta, 100 km dari Semarang, dan kurang lebih 86 km dari Surakarta. Oke. Nah, sehingga Candi Borobudur ini banyak sekali dikunjungi oleh para pelajar di Pulau Jawa ini. Oke. Ya, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Makanya yang sangat beruntung itu adalah posisi daripada Yogyakarta. Oke. Karena apa? Dan di samping itu juga Yogyakarta juga sangat diminati oleh wisatawan lokal pada umumnya. Iya. Karena apa? Di Yogyakarta juga merupakan suatu ibu kota khusus zaman dahulu ya, di mana Yogyakarta merupakan prioritas juga bagi pemerintah Indonesia, sehingga dibuatlah sekarang airport internasional untuk mendukung pariwisata dunia langsung ke Yogyakarta. Kemudian wisatawan lokal juga dengan mudah ke Yogyakarta. Karena airport yang dulu kan terlalu kecil, tidak bisa menampung dengan jumlah pengunjung yang sangat membludak pada saat hari raya
Buddha pada saat itu. Pada saat Imlek sangat penuh di Yogyakarta. Nah, untuk itulah kiranya Yogyakarta ini akan merupakan daerah pariwisata yang akan lebih terkenal lagi karena dijadikan super prioritas dari pemerintah Indonesia. Wah. Nah, Mr. Puisi, siapa sih sebenarnya penemu dari Candi Borobudur ini? Sesungguhnya Candi Borobudur ini ya, saya baca di buku-buku ya, sebuah candi yang dia di atas bukit yang ada di Magelang. Candi ini nggak berbentuk candi. Jadi orang mengira zaman dulu itu merupakan bukit gitu loh. Karena apa? Candi Borobudur ini sebelum ditemukan itu sebuah bukit di mana bukit itu sudah penuh dengan debu vulkanik. Berarti sebelum candi ini tertutup, sebelumnya mungkin terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat zaman dahulu kala. Kemudian terjadi hujan debu yang begitu dahsyat, seperti yang ada dulu di Gunung Agung. Sawah pun sudah penuh dengan debu sampai 2-3 meter tingginya coba. Nah, bagaimana orang antara Gunung Merapi dengan Magelang itu sangat dekat, jadi semua numpuk di sana. Debu vulkaniknya, sehingga tertutuplah itu. Tidak lagi berupa candi, dia berupa bukit. Gitulah. Nah, pada saat itu kalau tidak salah, ini Candi Borobudur ditemukan oleh bangsa Inggris. Tahun 1814 ditemukan oleh bangsa Inggris. Kenapa bangsa Inggris menemukan? Karena waktu itu terjadi peperangan 1811. Peperangan melawan Belanda. Dulu kan dikuasai Belanda. Peperangan, Inggris dapat mengalahkan Belanda. Kemudian Inggris naruh gubernur di Yogyakarta, namanya Raffles ya. Raffles mungkin kalau kita lihat di sejarah kan sering kita baca. Stamford Raffles tahun 1814 dia langsung menemukan Candi Borobudur. Nah, pada waktu ditemukan kan itu 18 ditemukan, akhirnya mereka mengadakan pembersihan, melihat seperti apa, karena sangat mengagumkan. Sempat juga diadakan pemugaran tahun 1907 kalau nggak salah oleh pemerintahan Raffles saat itu, sehingga utuhlah waktu itu dia lakukan pemugaran. Nah, waktu itu pun diperkirakan juga banyak barang yang hilang gitu loh. Nah, barang mungkin ada yang jatuh atau mungkin diambil atau gimana, banyak hilang dan mungkin sudah banyak menyebar di seluruh dunia. Nah, itulah kita miris mendengarnya. Sehingga Borobudur yang sudah dipugari ini kemungkinan tidak 100% asli. Gitu. Nah, 1814 kemudian pemugaran kedua yang dibantu oleh UNESCO, pemerintah Indonesia memugar kalau nggak salah tahun 73 dipugar. Sehingga waktu itu dibantu oleh UNESCO, UNESCO menyatakan bahwa ini situs dunia Borobudur itu. Gitu. Berarti untuk saat ini gitu ya, Mas Puisi, di Candi Borobudur ini mungkin banyak barang-barang yang tidak asli dari zaman ditemukannya gitu ya, Mr. Puisi. Dari sebelum ditemukannya udah banyak yang replika mungkin ya, Mr. Puisi, karena kan saat ditemukan juga posisinya sudah banyak yang tidak utuh gitu. Nah, itulah saya juga bingung ya. Saya memiliki barang-barang purbakala, tapi bisa aja dari Borobudur, tidak ada tahu ya. Saya mendapatkan ini secara tidak direncanakan gitu, kita menemukan. Contohnya ini. Ini kan ini mungkin ini abad 13 14 ini. Ya kan? Coba ini ada lubang, ini dulu zaman dulu tuh ada pancuran air. Ini bentuk pancuran air berarti. Nah, ini air dari sini mengalirnya ke sini. Nah, ini coba lihat. Ini kalau batu ini, kalau orang dan ini sudah pernah saya
bawa kurator dari Museum Nasional. Ini diperkirakan abad 12, abad 13 ini. Coba lihat. Ini tidak ada patina, ini kan bekas kikisan udara dan air di zaman dulu. Coba. Ini nggak bisa ditiru, di Batu Bulan nggak bisa karena ini memang ya inilah atas kecintaan saya terhadap barang budaya. Saya melestarikan barang-barang budaya seperti ini. Dan ini kalau orang bule lihat $1 juta dibeli, saya nggak bakal saya kasih, lebih bagus saya lestarikan. Biar barang-barang budaya bangsa Indonesia nggak punah. Iya, nah, benar. Dan di Candi Borobudur kan banyak patung-patung Buddha. Iya, patung Buddha. Saya juga punya patung Buddha. Ada juga. Coba ambil patung Buddha. Nah ini kan tidak bisa saja orang bilang wah ini palsu. Tetapi nyatanya kalau kita pelajari dengan patung ini dengan kikisan angin dan air ini juga kemungkinan ini abad 14 gitu. Wah. Coba. Nah, ini saya lestarikan. Nah, inilah Mr. Puisi itu cinta budaya. Dia harus melestarikan barang-barang budaya yang dia dapatkan. Nah, tapi daripada dijual ke tempat luar negeri kemana-mana, kemudian ditaruh di Museum Belanda, ya kan sayang. Nah, saya memang sangat mencintai barang budaya, kemudian melestarikan di dalam museum. Nah, tapi di dalam museum, kenapa saya taruh sebagai ornamen di rumah? Karena ini adalah barang klasik. Gitu. Sedangkan museum saya itu adalah Special Museum for Tribal Art. Nah, jadi beda. Nah, jadi tribal itu barang-barang primitif. Kalau ini barang-barang klasik. Nah, saya juga punya Bima abad 14, saya juga punya. Wow. Nah, itu kita taruh di hotel saya di Ubud. Gitu. Nah, itulah saya sangat bersyukur bisa melestarikan ini daripada terombang-ambing dibuat ke luar negeri, dijadikan apa. Bisa saja kalau ini kita jual ke orang asing. Dia orang asingnya bilang di Peking kan ini kalau ketahuan nggak boleh dibawa ke luar negeri. Benar. Nah, dia bilang, oh saya baru beli dari Batu Bulan. Kan orang nggak tahu ini asli apa enggak gitu. Bisa dikirim ya. Ini juga orang mungkin nggak percaya, bohong ini nggak asli, silakan. Pokoknya saya lestarikan. Ini barang asli, bisa dilihat daripada keadaan barang itu. Wah, gitu berarti sulit nggak sih? Dan kita punya ini ratusan, bukan satu. Gitu loh. Nah itu ada historisnya. Saya juga mendapatkan dari sebuah museum. Nah itu kan itu panjang historinya. Mungkin nanti ya Mr. Puisi next kita bisa bercerita gitu kesulitannya gitu untuk memperoleh barang-barang kayak gini nih Mr. Puisi. Nah Mr. Puisi, sebenarnya nih apa sih yang menjadi daya tarik yang membuat Candi Borobudur ini istimewa gitu di mata orang-orang? Karena kan kalau yang kita tahu itu kan sebuah candi kayak gitu aja, sebuah candi yang ditemukan zaman dulu kayak gitu. Apa sih sebenarnya istimewanya? Ya sangat istimewa karena hanya satu-satunya di dunia candi yang berwawasan budaya. Ya walaupun dia agama Buddha, ya itu budayanya zaman dulu seperti itu. Nah ini sangat keajaiban dunia juga ini, ya kan? Sehingga orang berduyun, apalagi pada saat Imlek ya, pada saat Hari Raya Buddha dan lain-lain itu berduyun-duyun orang ke sana. Sehingga kota Yogyakarta ini menjadi kota yang sangat ramai dikunjungi oleh wisatawan lokal. Tetapi saat ini menurut informasi apa yang pernah saya baca, orang asing sesungguhnya udah banyak ke Yogyakarta karena dia melihat Borobudur. Tapi belum sebanyak Pulau Bali. Mereka baru 20% lah orang-orang mancanegara. Kemudian 80% orang-orang lokal ke sana. Nah, bagaimana ini dijadikan super skala prioritas wisata Indonesia sehingga Borobudur ini akan lebih banyak lagi dikunjungi oleh orang luar negeri. Nah kesempatan ini sekarang dengan suasana global, suasana resesi yang akan terjadi di dunia, kemungkinan juga kita kena imbasnya suatu saat di tahun ini loh. Walaupun tahun 2022 tetap kita masih pertumbuhannya masih 5,31%. Tetapi tahun
2023 ini perang makin dahsyat. Di dunia ini sekarang banyak sekali orang sulit. Ya. Kemungkinan juga dolar kemungkinan bisa naik sedikit. Kalau dolar naik, yang paling diuntungkan adalah daerah pariwisata. Yang paling diuntungkan adalah hotel-hotel. Karena mereka menukarkan dolar menjadi dapat rupiah yang banyak. Mereka sewa hotel, makanan di Indonesia dengan rupiah. Sehingga yang paling diuntungkan apabila terjadi gejolak dunia ini, terjadi resesi di dunia, maka yang paling diuntungkan adalah 2 poin. 1 bidang pariwisata, 2 bidang pertambangan. Nah itulah sehingga Indonesia kemungkinan kecil untuk terjadi resesi di tahun 2023. Itulah kelebihan Indonesia karena punya banyak daerah dari daerah pariwisata seperti Yogyakarta dengan Borobudurnya. Indonesia tetap dikenal, tidak akan terjadi resesi walaupun bumi hangus. Luar biasa. Wah, setiap kita membahas sesuatu tentang Indonesia ya, Mr. Puisi sangat bersemangat ya, Mr. Puisi. Ya, itulah kecintaan Mr. Puisi terhadap bangsa Indonesia, terhadap budayanya, sehingga Mr. Puisi pun tidur di antara koleksi-koleksi yang disimpan di rumahnya. Gitu Wah, luar biasa. Nah, Mr. Puisi ini Candi Borobudur kan kata Mr. Puisi tadi kan terletak di Jogja dan membawa impact juga nih ke Yogyakartanya seperti itu. Nah, selain dengan adanya Candi Borobudur, Jogjanya itu memiliki daya tarik tersendiri nggak sih sebenarnya, Mr. Puisi? Sangat memiliki daya tarik. Culture Yogyakarta juga sangat kuat. Di sana itu ada Istana Pangeran. Kemudian banyak juga istana-istana lain selain Mangkunegaran itu ya, ada juga istana-istana zaman dulu yang tetap dilestarikan. Untuk itu yang menambah Yogyakarta lebih hebat lagi karena di situ ada Candi Borobudur. Bukan Candi Borobudur aja, di situ ada satu garis deretan candi-candi pada saat itu. Candi Borobudur kalau tidak salah tahun 825 Masehi. Di situ ada sampingnya ada Candi Prambanan. Ada di situ kalau Candi Prambanan kemungkinan 850 Masehi. Nah, ada juga yang satu deret dengan Candi Borobudur ini Candi Pawon. Kemudian ada 3 candi yang berderet itu. Nah, itulah kebanggaan Yogyakarta dengan candi-candinya. Sehingga banyaklah orang-orang asing sudah mendirikan hotel di Magelang. Salah satunya Hotel Aman Jiwo. Nah, ini Aman Group ini kan sudah terkenal di dunia. Seperti di Karangasem, ada Aman Killa, juga mendunia. Di Ubud ada juga Aman Dari, juga mendunia. Ada juga di Sumbawa Aman Wana di tengah hutan, juga mendunia. Nah, di Magelang itu ada namanya Aman Jiwo, di mana Aman ini merupakan hotel butik yang termasuk mahal di dunia ini. Aman Jiwo itu sangat jeli, dia lebih dahulu membangun di dekat Borobudur. Kemudian ada juga grup Pelataran juga ada di Magelang. Di samping juga di dalam kota Yogyakarta juga banyak, ada Hotel Sheraton, segala macam hotel banyak di sana. Sehingga antara Jogja dengan Magelang di mana berdiri Candi Borobudur ini sudah menyatu. Ya, itulah menyebabkan Yogyakarta merupakan kota yang sangat menarik bagi wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara. Wow, berarti memang kalau daya tariknya itu nggak cuma berasal dari candinya aja ya, Mr. Puisi, tapi emang banyak ada wisata di luar sana, di area Jogjanya kayak gitu. Nah, Mr. Puisi, kalau menurut Mr. Puisi sendiri nih, kalau memandang dari Candi Borobudur, ya menurut Mr. Puisi menjadi daya tariknya yang paling unik itu apa? Kalau paling unik sebetulnya culture-nya. Sekarang ngapain sih ke Jogja? Pasti pengen ke Borobudur kan?
Ngapain sih ke Borobudur? Ngelihat culture-nya kan. Sehingga yang paling unik yang bisa didatangi oleh wisatawan asing itu sebetulnya culture-nya. Iya. Kalau soal hotel, di mana-mana hotelnya banyak. Iya, benar. Hotel A, B, C di mana-mana, di Bali apalagi. Nah, di Bali pun kenapa dia terkenal? Karena culture-nya saat awalnya. Iya. Nah, sekarang mendunia culture dan hotel-hotel dan keindahan alamnya. Demikian juga baju. Demikian juga nanti yang dikembangkan merupakan super prioritas Danau Toba. Kemudian ada lagi Likupang. Iya. Nah, inilah kejelian pemerintah Indonesia karena devisa dari sektor pariwisata Iya. sangat diandalkan selain devisa dari ekspor mineral gitu loh. Oke, wah luar biasa ya. Nah, Mr. Puisi ini kita udah banyak banget nih pertanyaan yang kita kasih ke Mr. Puisi. Kita juga udah dapat banyak banget informasi mengenai tentang Candi Borobudur yang ada di Jawa kayak gitu. Nah, mengenai Candi Borobudur itu sendiri juga akhirnya saya pun sendiri kan tidak terlalu tahu gitu bahwa di sekarang itu Candi Borobudur udah banyak yang mungkin itu berbentuk duplikat ya, bukan bawaan asli dari candi tersebut sebelumnya seperti itu. Bukan ya, mungkin renovasi Ya. itu mungkin banyak yang hilang akhirnya dibikin duplikat. Karena apa? Di Candi Borobudur itu kalau nggak salah terdiri dari 2.672 relief. Kemudian terdiri dari 72 stupa. Stupa yang bentuknya kayak masjid gitu. Ya. Kemudian ada lubang-lubangnya. Itu 72 stupa. Kemudian terdiri dari arca Buddha. 504 arca Buddha. Nah, kemungkinan itu semuanya kan kemungkinan tidak utuh dan tidak original, sebagian mungkin. Ya, tetapi dengan restorasi yang dibuat sedemikian canggih, rasanya Candi Borobudur yang ada saat ini sudah mendekati sempurna dan perlu dilestarikan sampai kapanpun. Itu loh. Luar biasa ya teman-teman pembahasan kita kali ini mengenai Candi Borobudur, dan akhirnya kita juga banyak mendapatkan informasi nih tentang apa sih keistimewaan dari Candi Borobudur itu sendiri. Nah, Mr. Puisi, seperti biasa sebelum podcastnya berakhir kita mau minta satu puisi. Nah, inilah Mr. Puisi selalu didaulat dengan puisi. Ya. Mudah-mudahan Mr. Puisi bisa menghasilkan jutaan puisi di bumi ini, karena puisi adalah kebanggaan Mr. Puisi. Untuk itu setiap detik Mr. Puisi akan membuat puisi. Gitu loh. Luar biasa ya. Nah, ini Mr. Puisi silakan dipilih judulnya. Pilih judulnya, oke. Semoga mendapat kata-kata yang indah, Iya. sehingga dunia yang begitu indah ini dapat dicerminkan dengan sebuah puisi, gitu loh. 1, 2, 3. Coba baca apa? Mr. Puisi nggak mau baca ini. Wah, ini judulnya sakit, Mr. Puisi. Sakit. Sakit. Aduh, sakit. Aduh, sakit. Padahal Mr. Puisi selalu sehat. Ini judulnya sakit. Iya. Gimana itu, Mr. Puisi? Oke, saya akan coba ya. Iya. Orang di bumi ini tidak ada yang sempurna. Juga tidak ada orang yang 100% baik. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, ada yang punya sifat baik, ada juga yang mempunyai sifat tidak baik. Ketika kita dimaki-maki orang, jagalah perasaan kita. Tersenyumlah, sehingga orang yang memaki-maki kita akan malu adanya. Semakin banyak kita dimaki-maki orang, semakin banyak kita dimusuhi orang, merupakan hadiah untuk kita. Karena maki-maki yang banyak itu akan membuat kita sukses. Janganlah sakit hati bila dimaki-maki orang.
tersenyumlah sehingga maki-maki itu bisa membuat kita lebih baik dan lebih sukses. Oke, luar biasa. Terima kasih Mr. Puisi. Nah, kita bakal banyak lagi mendengarkan puisi-puisi nih dari Mr. Puisi di podcast berikutnya. Buat teman-teman di rumah, jangan lupa like, komen, dan subscribe channelnya Mr. Puisi, karena kita bakal banyak banget membahas hal-hal yang unik. Nah, terima kasih semuanya. Bye-bye. Tepuk tangan.